Jadi kalau kita pakai weekly chart, kita perhatikan dulu pada saat Anda melihat area unfilled order di sini. Ini yang membuat saya menunggu sebenarnya cukup lama ya. Dari 2022 saya tunggu dia drop sampai ke bawah dan ternyata di area unfilled order weekly chart ini membentuk falling wedge. Ini poin pertama. Kalau di weekly chart membentuk falling wedge dan kemudian EMA 90-nya di atas, maka ini akan menjadi target minimum 27.600 sekian ya. Jadi artinya kalau sekarang 24 ribuan, untuk mencapai ke 27 ribuan itu tidaklah mustahil karena ini merupakan target minimum. Trade Planner, kita tahu perekonomian global sekarang sudah mulai terguncang, khususnya untuk 3 bank besar yang ada di Amerika Serikat. Kira-kira outlook cryptocurrency gimana khususnya untuk Bitcoin, dan saya akan bahas langsung sama Head of Research Analyst Asuransi Internasional. Wah, Pak Anton, keren banget itu Pak Gema. Ya. Itu kalau aku nggak salah itu videonya 21 Februari di tahun 2023 dan itu Bitcoin masih harganya 24.000. Sekarang Bitcoin sekitar 28.000, which is itu kenaikannya sekitar 16 sampai 20% Ya. per video itu dibuat. Dan it's so good menurut aku. Nah, Cuma sebulan ya? iya, makanya. Nah, jadi teman-teman di video kali ini kita juga akan bahas update-nya gimana. Tetapi sebelum kita bahas ke update-nya, aku mau ngobrol dulu sama Pak Anton Ya. untuk pergerakan dari Bitcoin dari sisi mungkin sentimen ataupun makro kita sebutnya. Pertama, one big question, Pak. Silicon Valley Bank, SVB yang lagi viral itu, dan bank-bank lainnya seperti Signature, kemudian juga ada Silvergate ya? Silvergate. Itu menurut Pak Anton nasibnya gimana sih Pak sampai sekarang itu? Ya, kalau SVB kan kemarin udah dinyatakan pilot, kemudian FDIC Ya. turun tangan ya. Ya, Kemudian benar. mulai nih ada gugatan-gugatan hukum terhadap SVB kalau yang sekarang. Jadi mereka udah mulai digugat hukum karena kebangkrutannya itu. Sementara kalau Signature sudah sampai ditutup, Ya. ya. Terus kalau Silvergate itu kerugiannya besar sehingga harus likuidasi beberapa surat hutangnya. Gitu. Oke, nah itu Pak Anton, itu yang menurutku tuh ya mungkin kalau kita bicara secara ekonomi makro ya, khususnya untuk di US itu kemungkinan besar akan berimpact terhadap ekonominya. Tetapi kan yang jadi pertanyaan adalah apakah hal ini akan berimpact terhadap market crypto? Which is kalau misalkan aku dari berita-berita yang sempat aku baca nih Pak, nah kan jadi kan 3 bank besar kripto ini kan udah mulai ditutup atau udah mulai dipilotkan. Ya. Dan kemudian Silvergate itu Pak, networknya itu hampir 24 jam dipakai sama institusi kripto. Dan kemudian untuk Signature itu sendiri, total depositnya yang kita sebut sebagai bank kripto ini, contohnya seperti dompet kripto yang cukup besar yaitu Coinbase, Pak tahu kan Coinbase, itu ada 240 juta dolar yang tersimpan di dalam si institusi Signature Bank ini. Dan kemudian Paxos juga ada 250 juta dolar. Apakah hal ini akan berimpact terhadap Bitcoin kalau menurut Pak Anton? Kalau Bitcoin bisa ya, bisa enggak. Tapi kalau kepercayaan masyarakat terhadap cryptocurrency sendiri udah pasti turun karena ada beberapa isu tentang FTX segala macam itu udah pasti altcoin akan turun. Tapi Bitcoin kan kita sudah mengalami dulu pernah krisis, terus kemudian dipump lagi karena halving. Jadi kalau untuk Bitcoin, Ethereum, saya rasa masyarakat masih cukup percaya ya. Tapi kalau yang project-projectnya nggak jelas itu kayaknya udah mulai turun kepercayaannya. Udah mulai turun kepercayaan. Berarti altcoin lah ya sebutannya. Berarti ya. tapi kalau untuk yang koin-koin yang memang besar market cap-nya seperti Bitcoin, Ethereum itu harusnya masih cukup oke dan masih cukup aman untuk stabilitas pergerakannya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya Pak. Tadi kan kita udah bahas dari sisi pengaruh yang ada di market global saat ini terhadap Bitcoin. Kalau menurut Pak Anton, di beberapa waktu ke belakang kan orang-orang lagi rame nih Pak, bincangin bahwa Bitcoin ini bisa digunakan sebagai alat hedging yang digunakan untuk melawan inflasi. Ya. Dari sisi Pak Anton, menurut Pak Anton kira-kira apakah Bitcoin memungkinkan untuk melawan inflasi? Contohnya seperti gold lah ya. Apakah menurut Pak Anton sangat-sangat memungkinkan kalau kita misalkan punya uang 100 juta ya udah simpan aja di Bitcoin dulu untuk melawan inflasi? Kalau untuk melawan inflasi bisa, tapi kalau untuk kayak gold itu kan punya nilai tersendiri ya. Bitcoin belum sampai dipercaya itu istilahnya gitu kan. Masih banyak masyarakat yang ragu karena tidak memiliki fisik dan lain sebagainya. Kalau gold kan ada fisiknya. Nah, itu cukup berbeda sih. Tapi kalau in term of investasi tetap bisa karena masih ada potensi untuk tetap naik. Sehingga masyarakat kayak beralih nih investasinya ketika pasar keuangan yang lain tidak bisa dipercaya.
maka akan memilih Bitcoin. Oh, jadi berarti secara nggak langsung jadi alat hedge-nya juga kan? Alat hedge-nya, jadi, betul. ketika market yang di bank ini sebelumnya mereka udah nggak trust lagi karena ada 3 kasus bank besar ini pilot, mereka akhirnya ya udahlah simpan di blockchain aja, simpan di Bitcoin gitu ya kan? Oke, jadi at the end sebenarnya Bitcoin ini juga bisa akan berfungsi secara maksimal tentunya dengan adanya kasus seperti ini, dan ini akan menjadi salah satu sentimen positif yang bisa nge-pump harga Bitcoin. Pamendam itu masih ada nggak sih Pak di Bitcoin? Pamendam masih akan ada. Masih akan ada. Terutama untuk altcoin ya. Untuk iya, kalau altcoin jangan ditanya Pak. Luna terakhir kan, Luna itu kacau. Tapi kalau untuk Bitcoin sendiri masih ada potensi untuk di-pump lagi karena masih akan menunggu halving ya. Jadi kalau menunggu halving, nanti kita akan lihat chartnya juga. Setiap adanya halving itu Bitcoin akan pump. Sekarang lanjut Pak. Aku ada satu pertanyaan lagi. Ini mungkin cukup hype di kalangan trader ataupun investor. Menurut Pak Anton, Bitcoin bisa diprediksi nggak sih? Karena ada orang yang mengatakan Bitcoin itu too big to predict. Too big to predict. Iya, bisa nggak sih sebenarnya market yang sebesar ini, segeneral ini kan dipakai semua orang untuk kita prediksi? Karena ada orang yang mindsetnya kadang masih salah bahwa Bitcoin ini nggak bisa kita prediksi. Even pakai technical pun kita nggak akan bisa. Kita harus melihat dari sisi blockchain dan lain-lain. Nah, kalau menurut Pak Anton, dari sisi technical, sangat-sangat memungkinkan nggak kita prediksi Bitcoin? Sebelum ke technical, prinsip simpelnya adalah sesuatu barang naik atau tidaknya itu kan berkaitan dengan supply and demand. Ketika adanya sentimen positif, demand-nya meningkat, harga naik. Itu hukum yang wajar di pasar keuangan ya. Nah, kalau secara teknikal sendiri ya pastinya akan ada pola-pola harga yang terbentuk yang bisa kita predik untuk the next movement ya gitu. Jadi kalau dibilang susah, nggak susah juga asal Anda tahu bagaimana memprediksi secara teknikalnya, terus bisa jeli melihat sentimen-sentimen positifnya ya, saya rasa bisa diprediksi. Berarti di satu sisi sebenarnya secara sentimen pun bisa mempengaruhi harga Bitcoin, dan di situ kita bisa memprediksinya juga by technical ya kan, karena technical itu sendiri kalau aku tidak salah, aku juga pernah belajar sama Pak Anton bahwa market action discount everything kan, di mana yang ada di luar market itu sebenarnya udah terrealisasikan dalam bentuk chart. Nah, itu simpelnya teman-teman. Kemudian satu pertanyaan lagi Pak, sebelum kita masuk ke update Bitcoin, katanya kan lagi mau halving nih. Gimana nih Pak? Kapan sih Pak halvingnya memang? Halvingnya masih tahun depan ya. 2024-an berarti. Sebenarnya halving ini juga katanya nggak pasti juga kan, waktunya nggak pasti karena tergantung supply and demand itu sendiri ya. Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat gitu. Tapi setelah terjadinya halving, pasti kan sesuai hukum permintaan tadi. Koinnya makin berkurang, permintaan naik, udah pasti harganya akan ke-pump kan. Oke, kalau gitu nggak usah lama-lama deh Pak. Aku mau penasaran banget lihat outlook Bitcoin. Tapi bisa nggak sih Pak Anton kasih contoh ke teman-teman semua yang ada di rumah ini, Bitcoin kira-kira gimana ketika dia terjadinya halving, mungkin untuk beberapa periode ke belakang? Oke, bisa. Tradepreneur, sekarang kamu bisa trading cryptocurrency di Orbitrade. Tapi kenapa Orbitrade, Coach? Pertama, karena Orbitrade sudah menyeleksi pair cryptocurrency yang bisa kamu tradingkan di Orbitrade supaya kamu mudah mendapatkan keuntungan. Nah, yang kedua nih, trading cryptocurrency di Orbitrade itu spreadnya sangat rendah, 50% lebih rendah dibanding broker lainnya. Ketiga, karena ada garansi, jadi kamu nggak perlu khawatir pada saat market volatile, kalau ada slippage pasti diganti. Selain itu, kami mau informasikan bahwa trading di Orbitrade banyak lebihnya. Kamu berkesempatan pergi umroh ke Tanah Suci jika kamu trading di akun syariah. Tunggu apa lagi? Trading di Orbitrade dan rasakan semua kelebihannya. Nah, langsung ke chart. Kalau kita lihatnya dari monthly ya supaya lebih gampang dan enak lihatnya. Nah, posisinya waktu halving pertama nih, 1 Oktober 2012 langsung kena pump ya. Terus kemudian 1 Juli halving langsung kena pump lagi. Terakhir yang recently 1 Mei 2020 halving langsung pump lagi. Oke, coba bisa dibesarkan sedikit Pak itu gambar. Kayaknya memang untuk Bitcoin ini rata-rata sebelum dia nge-pump ke atas itu bakalan di-dropin dulu ke bawah ya. Drop tapi nggak banyak nih. Ya, 2012 itu 2012 kan? 2012 nggak terlalu banyak. Tapi 2016 ini sempat drop dulu kan mulai periodenya. Drop lumayan. Ya. Kemudian ini juga sebelum halving ada drop cukup besar ya, ada koreksi cukup besar. Berarti at the end sebenarnya primary secondary ya kan, kalau kita lihat gini kan primary secondary, tapi bedanya ini pakai monthly chart, ya which is untuk satu primary dan secondary bisa makan 2 sampai 3 tahun ke depan ya kan. Nah ini kan kalau kita lihat
bagian akhirnya sudah mulai terbentuk secondary nih. Sangat logik untuk kembali naik kan. Oh iya benar Gitu kan. aku setuju. Jadi kurang lebih akan seperti ini nih. Sebelum halving 2024 nanti. Jadi 2024 nanti pasti akan nge-pump. Update-nya gimana? Nah, tadi kan Pak Gema kan udah sempat bilang, Pak. Jadi kita itu sebenarnya untuk pergerakan Bitcoin ini tarikannya panjang. Maybe untuk 30.000 sampai 34.000 itu tarikannya bisa panjang. Nah, kalau menurut Pak Anton sendiri, kira-kira update dari outlook Pak Gema ada nggak sih buat teman-teman? Jadi ini kan special gift lah dari kita untuk kasih teman-teman outlook update-nya dari Bitcoin. Per hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 21 Maret 2023. Coba kita cek update outlook dari Bitcoin-nya. Jadi kalau secara monthly kita ukur sebenarnya secondary-nya itu sudah mencapai level-level harmonic support-nya ya. Sudah 786 ini sudah disentuh dan sudah kembali rebound. Nah, targetnya tentu saja dia akan kembali uptrend ya, melanjutkan primary movement-nya sampai paling tidak 0,618 ini sekitar 58.000 ya. Weekly-nya mari kita buka. Saat ini weekly-nya masih di dalam base sih, dalam pembentukan base, tapi sudah mulai mau breakout ya. Iya, tapi itu kayaknya udah mulai mau trend transition nggak sih? Mulai mau trend transition, dan kalau kamu perhatikan di sini ada inverted head and shoulder ya. Oh iya benar, clear banget itunya. Kalau yang jeli pasti lihat ya, inverted head and Coba shoulder. ini bisa di scale ke atas lagi, Pak. Wih, iya baru kelihatan. Cakep banget ya. Kelihatan kan teman-teman. Bisa dipelajari di eShop juga tuh inverted head Iya and benar shoulder itu juga. apa tuh gitu. Iya benar-benar untuk chart pattern ya. Jadi teman-teman yang mau belajar tentang chart pattern karena di Bitcoin it's work, jadi bisa hubungi nomor WhatsApp di sini untuk belajar chart pattern. Tapi outlooknya dulu deh Pak. Ini kalau dari weekly tadi kan berapa 50 ribuan 58.000 untuk harmonic ya mungkin monthly itu ya. jauh lah ya. Jauh banget. 1-2 tahun mungkin Iya. bisa kecapai. Tapi kalau dia impulsif ya nggak menutup kemungkinan 3 bulan tercapai. Nah, yang paling terdekat Pak menurut Pak Anton dengan Ini kondisi sekarang, apakah dia akan koreksi dulu secara minor baru lanjut naik? Apa ini kira-kira menurut Pak Anton langsungan? Koreksi minor di daily ada pasti Wajar ya. ya, oke. Wajar. Nah, tapi kalau weekly-nya ini target terdekat ada classic support yang menjadi resistance ya. Ini di area sekitar 34 ribuan. Ini akan menjadi target terdekat dari Bitcoin itu sendiri. Berarti daily-nya tadi kan jadi kita satu-satu nih, monthly, weekly, daily. Berarti kan weekly-nya kemungkinan besar dia masih naik ke 34 ribuan juga, mirip seperti Pak Gema. Nah, kalau untuk daily, koreksinya ada nggak nih Pak? Daily-nya sudah mencapai harmonic resistance 1618 ya. Jadi akan ada koreksi-koreksi minor tentunya ya. Koreksinya. Koreksi minor dengan target koreksinya di sekitar 25 ribuan sampai 26 ribu ini target supportnya sebelum kembali nanti uptrend. Oh, gitu. Jadi koreksi minor baru setelah itu kembali uptrend. Iya, betul. Itu bisa dimanfaatin nggak sih Pak koreksi-koreksi gitu? Bisa kalau di dong. Bitcoin? Jadi kalau misalnya Anda tradingnya di spot marketnya ya, itu Anda tunggu koreksinya selesai, beli Bitcoin saat mulai masuk area support. Oh, berarti kalau di spot market. Nah, berarti kalau kayak yang aku gitu, aku kan pribadi tradingnya di CFD. Ya. Dua arah gitu kan. Short sell aja dong sampai ke area supportnya. Oh, berarti kalau kayak gini ya kita nggak menutup kemungkinan kita short sell dulu, karena kita at the end juga tahu dia bisa drop secara minor, baru setelah itu dia lanjut naik ke atas lagi kan. Jadi kita bisa short sell. Jadi teman-teman yang mau short sell Bitcoin ini bisa hubungi nomor WhatsApp di bawah, karena juga biasanya aku sama Pak Anton pakai broker trading partner kami yang cukup terpercaya, yaitu adalah Orbitrade. So tadi teman-teman juga udah lihat outlooknya dari Pak Anton untuk kelanjutan daripada Pak Gema. Overall masih sama 34.000 sebagai target terdekat, tapi mungkin untuk secara short term ada koreksi-koreksi minor ya Pak. Dan koreksi minor itu biasanya kita manfaatkan untuk short selling, dan ketika short sellingnya udah mulai selesai, kita bisa manfaatkan untuk open posisi buy lagi. Tetapi tentu ingat ketika melakukan short selling itu adalah counter trend ya Pak ya. Counter trend, Jadi disclaimer on, dan tentunya do your own research. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.